balik lagi di sama gua Andre di sini guys. Sekarang gua lagi kedatangan CS gua nih. CS gua ini kalau lu hobinya naik gunung, CS gua nih wah. Lu gunung apa aja udah pernah ditaikin sama dia, bro. Asli. Serius. Ya, kita ada siapa? Gua Imam Bujingyun. Oke, siap. Imam Bujingyun. Dari mana, Bos? Gua dari Tangerang, Curug. Tangerang ya. Iya. Coba lu gimana? Udah nikah atau masih Alhamdulillah lajang? gua udah punya 1 istri, 2 anak. Oke, Iya. siap. Tapi kalau lagi begini gua bujang. Wah. Ya. Boleh. Jadi kedatangan Imam di sini, gue mau sharing sama lu, sharing masalah. Ya karena dia anak gunung ya, sharing masalah gunung lah ya, sharing masalah kegunungan lah. Masalah kegunungan nih, kan sekarang kalau kita lihat banyak yang tahu-tahu hilang di gunung ya, Mam ya. Banyak yang tahu-tahu hilang di gunung, banyak yang banyak yang Nggak apa? safety Ya betul, banyak yang nggak safety, banyak yang nggak jelas lah gitu. Jadi pendaki-pendaki baru yang nggak tahu apa-apa, cuma pengen tujuannya puncak gitu kan. Iya, betul. Nih, kita udah kedatangan ahlinya nih, asik ahlinya. Dari tahun berapa nih gunung, Mam? Gua dari tahun 2006 kalau nggak salah. Wah, Iya, lama juga ya. 2006 gua udah 2006, 2012 udah 14 tahun ya. 14 tahun lah ya. Wow. Tuh gimana tuh awalnya bisa hobi banget naik gunung gimana nih? Ya, awalnya sih gua masuk SMA kan awalnya. Ini gua sambil ngerokok nih guys ya. Siap, slow bos. Awalnya gua masuk ke SMA, di sana ada semacam organisasi kepecinta alaman gitu. Di Oh, sana. apa tuh namanya? Namanya Hispala ya kan. Hispala, Iya. Dari siap. situ gua tertarik lah gitu kan. Pengen tahu gitu. Kayak apa Iya, sih iya, gitu benar. kan. Kayak gunung tuh kayak gimana rasanya gitu kan. Ya awalnya dari organisasi Hispala Organisasi itu. itu ya. Iya. Berarti dari SMA, masuk SMA kelas 1 atau gimana nih? Ya, masuk SMA kelas 1 kan ada semacam kayak demo eskul gitu kan. Oh, iya. Gitu. Kenapa bisa milihnya? Kan banyak tuh, di sekolah banyak ekskulnya kan? Iya, Banyak ya? Kenapa kok bisa milihnya Hispala gitu? Kenapa kok bisa lu larinya ke naik gunung gitu loh? Karena pertama sih gua jiwanya jiwa petualang ya kan, dari dulu gua suka main ke kebon gitu kan, Oh. main apruk-aprukan lah ke sawah segala macem. Berarti bangor ya dulu Iya, lu ya? Bangor lah, Wah. banget main layangan gua kan. Betul. Makanya dari situ gua pengen coba dah gitu kan. Pengen tahu nih ya. pengen tahu naik gunung tuh kayak apa sih rasanya Boleh. gitu. Dulu pas awal-awal masuk Hispala, begitu lu tahu ternyata naik gunung tuh kayak gini rasanya, gimana tuh? Ya. Enak gak sih naik gunung? Enak banget sih, Enak ya? ketagihan ya. Cuma dulu ya gunung nggak kayak sekarang lah, masih sepi gitu Gitu kan. ya? Dulu kita sebelum naik gunung juga kita dibekali persiapan dulu, pengetahuan kayak semacam pendidikan dasar gitu kan. Oh, Jadi kita nggak langsung tiba-tiba suruh naik gunung gitu kan. Ada Iya. bertahap lah pendidikannya dulu Boleh. gitu. pendidikan apa nih? Pendidikan dasar kayak. Pendidikan dasar. Iya. Berarti lu dikasih pengetahuan tentang gimana cara lu hidup di gunung gitu atau gimana? Pertama sih dari mulai tekniknya dulu naik gunung, manajemen perjalanannya kayak gimana, peralatannya apa aja gitu kan. Terus dari bahayanya di gunung apa aja gitu. Dari situ kita diajarin lah tentang kayak gitunya gitu kan. Biar lebih buat prepare ya. Nah, betul, Takut iya. nanti di gunung Iya, gimana karena gitu kan ya. naik gunung kita tahu kan olahraga yang sangat bahaya sekali kan. Ekstrim ya. Ya, ekstrim lah lumayan gitu ekstrim kan. sih, benar. Karena sekarang aja udah banyak banget korban-korbannya kan, pendaki-pendaki yang hilang Benar, gitu. benar. Dulu kalau inget 2006 berarti ya. Iya, 2006. Apa tuh pertama kali lu naik gunung apa tuh? Pertama kali gua naik gunung Pulau Sari waktu itu. Pulau Sari di Pandeglang, Pandeglang di Iya. Banten. di Banten. Oke. Sama siapa tuh? Wah, itu sama angkatan-angkatan gua lah itu. berarti di Hispala ini ada angkatan ya, Iya, angkatan betul. angkatan lu, angkatan Iya, oke. Kalau gua masuknya udah angkatan ke Berapa nih? 14. Ke-14. Iya, berarti jadi- berarti Hispala udah lama dong. Udah dari tahun 93. Oh, Iya. lama juga ya.
Dari tahun 93. Oke. Pertama kali naik ke Pulau Sari. Sama teman satu angkatan tuh. Iya, betul. Dari situ udah mulai tagihan tuh. Dari situ wah ternyata enak nih naik gunung ya kan. Ya udah akhirnya keterusan gitu. Bulan depan ayo kita mau naik kemana lagi nih, planning kemana lagi. Naik dari situ berarti dari situ terus tuh. Terus akhirnya ketagihan lah mendalami gitu kan, Iya, semakin menggali gitu kan. Enak gak sih naik gunung? Enak nggak naik gunung apa tuh? Ya enaknya apa ya? Ya udah pasti capek sih naik gunung Capek ya, ya kan. iya sih, bener. Capek keluar duit Capek, ya kan. bener-bener. Iya. Apalagi sekarang kayaknya denger-denger naik gunung agak lumayan mahal ya. Wah, betul. Bener ya. Cimaksinya lumayan ya. Ya, kalau dulu kan kita naik gunung modal nekat aja kan, maksudnya bukan modal nekat sih. Jadi kayak nge-BM truk gitu-gitu udah hal biasa lah, Ya, jalan bener, kaki bener, long mat dari sini jauh gitu kan. Pokoknya ya itu sih dulu keseruannya di situ. Terus berarti sekarang udah kurang nih. Berarti sekarang udah nggak seru nih apa gimana nih? Kan dulu lu bilang seru nih keseruannya gitu kan. Berarti sekarang udah kurang seru nih. Kalau sekarang sih masih asik sih naik Asik gunung. ya. Cuman gunung-gunung sekarang udah rame banget, bro, gitu kan. Rame ya? Iya. Karena padahal mahal ya, tapi kok rame ya? Iya. Jadi bingung juga sih ya. Mungkin karena sekarang gunung tuh udah jadi objek wisata, udah bukan. Kalau dulu kan kita naik gunung sebatas penyaluran hobi gitu kan, terus atau menerapkan materi-materi yang dikasih sama senior-senior kita terapin di lapangan gitu. Kalau sekarang naik gunung ya udah kayak semacam wisata gitu, orang wisatanya ya naik gunung sekarang. Berarti gitu. sekarang siapa aja bisa lah naik gunung Nah, gitu. siapa aja sekarang bisa gitu naik gunung. Tapi ya baik lagi karena sekarang siapapun bisa naik gunung kan tanpa dibekali pengetahuan dasar dari materi-materi yang sebelumnya harus diajarkan sebelum memulai pendakian, ya akhirnya banyak lah pendaki-pendaki yang meninggal di gunung, yang hilang gitu. Gua juga agak suka naik gunung juga gitu. Sama adalah temen gua, tapi kalau gua baru kemarin bang, baru masih baru lah. Kalau gua 2006 mah wah gua belum kenal gunung, gua 2006 belum, masih gunung-gunung yang mana nih? 2006. Gua mulai naik gunung 2012 kayaknya. 2012. Itu. 2012. Udah 8 tahun ya. 2012 ya, 2012 2013 lah. Ya, tahun segitu pun udah rame. Iya, betul. Tapi belum ada kabar-kabar masalah pendaki hilang, terus mati di gunung, masih belum seramai sekarang gitu. Sekarang kan banyak banget nih berita-berita yang hilang di gunung lah, yang tahu-tahu mati, yang katanya diculik lah sama jin. Ya, gitu kan. Sebenarnya coba menurut lu nih, menurut Imam nih, sebelum lu naik gunung, apa sih yang diperlukan? Maksudnya lu harus bawa apa nih? Apa yang harus lu punya? Pertama tentu ya persiapan fisik dulu ya, karena naik gunung fisik kan jelas. Yang paling pertama ya jelas fisik ya kan. Yang kedua kita harus tahu dulu nih karakter gunungnya itu seperti apa, medannya gitu kan. Oke, medannya. Berarti pertama fisik, kedua karakter gunungnya nih, ya, seperti medan apa. gunungnya nih. Oke. Baru dari situ kita bisa pilih peralatan apa aja sih yang harus kita bawa buat naik gunung itu. Kalau gitu kan. lu biasanya apa nih? Apa? Contoh, kita ambil contoh lah ya, kita tarik contoh nih. Kita naik ke Gede. Pasti tahu lah semua gunung Gede ya. Gunung Gede tuh udah gunung favorit banget tuh. Wah, udah favorit semua pendaki lah Gunung Gede. Udah favorit banget. Coba kalau ke Gede gimana nih? Kalau ke Gede ya umum sih, kita bawa carrier, bawa jaket gitu kan, bawa celana, sepatu gunung. Yang penting setelan buat naik gunung sih. Sebenarnya nggak jauh beda sih. Mau gunung apapun kita harus safety dari segi peralatan, dari mulai jaket, carrier, sepatu gitu kan. Ya kita harus punya itu semua gitu kan. Buat ya minimalisir resiko kecelakaan yang terjadi gitu. Berarti nomor pertama tadi fisik, mental lah ya. Kedua medan gunungnya. Ya, medan gunungnya. Ketiga peralatan. Equipment kita ya. Equipment. Kayak mulai dari jaket, sepatu, apalagi sleeping bag. Nah ya tahu lah peralatan naik gunung apa aja ya kan. Ya. Kemudian ya yang paling pertama sih minimal pengetahuan dasar lah, kita harus tahu di gunung tuh bahayanya
apa aja sih, kayak misalkan hipotermia, misalkan tersesat di gunung gitu kan. Minimal itu aja, kita tahu pengetahuan dasarnya aja dulu gitu kan. Oke, selama lu naik gunung udah puluhan kali, udah ratusan kali ya naik gunung ya. Udah ratusan kali. Itu selama naik gunung ratusan kali, apa nih pernah apa bahaya apa yang pernah lu temuin? Yang paling ekstrim tuh apa tuh? Yang paling ekstrim ya? Ya entah lu di gunung, gua kena hipo, atau lu di gunung ketemu hewan buas, atau lu ya apalah gitu. Yang paling ekstrim, yang paling lu ngerasa wah udah gitu deh. Apa coba, pernah nggak? Hipotermia gua dulu hampir pernah kena sih. Waktu ya? di Ciremai itu gua. Di Ciremai. Tahun 2010 kalau nggak salah. Ya itu balik lagi dulu ya, kita naik gunung masih peralatan dengan seadanya gitu kan. Nekat aja ya, modal nekat gitu kan. Tapi kita fisik oke, kita mental oke, cuman kita peralatan masih agak kurang. Iya, minim lah, karena dulu kan belum banyak duit, Bos, gitu. Oh, siap. Berarti sekarang udah banyak duit nih ya? Oh, enggak juga sih. Oh, boleh. Sekarang paling enggak gue udah bisa lah, udah mampu beli peralatan gitu kan. Iya, yang penting kan aman buat diri kita sendiri. Buat diri kita sendiri, betul. Oke, terus masalah pendaki hilang. Berarti kalau pendaki yang hilang atau pendaki yang meninggal di gunung, menurut lu berarti mereka apa nih, equipmentnya yang nggak bagus atau mentalnya yang nggak kuat? Hampir semua sih. Yang pertama ya jelas dari segi skillnya, pengetahuannya, dia nggak tahu gitu kan bahaya di gunung tuh seperti apa. Dia cuma tahu ngelihat di Instagram, ngelihat di media sosial, oh naik gunung bagus nih, ngelihat lautan awan, ngelihat sunrise, ngelihat sunset, terus diajak sama temennya, ayo lo naik gunung enak lo begini gitu kan. Akhirnya ya udah, dia dengan peralatan seadanya tanpa pengetahuan yang, maksudnya pengetahuan dasarnya, ya udah dia naik aja gitu kan. Akhirnya ya sekarang banyak kejadian-kejadian seperti itu gitu, kayak pendaki kena hipotermia, hilang segala macam ya kan. Kok tapi bisa hilang ya? Kalau hilang tuh kan gini. Kayak gue juga naik gunung gitu ya. Maksud gue, setahu gue naik gunung, di gunung itu kan udah ada jalurnya. Ya kan, udah ada jalur pasti nih. Udah kelihatan jalur manusia nih, jalur jalan gitu. Kok bisa hilang tuh gimana ya? Biasanya hilang di gunung tuh lebih terjadi di saat kita turun. Kalau kita naik gunung tuh malah minim resiko kita hilang. Biasanya kalau kita turun dari puncak gitu kan, pas turun lah intinya. Karena kalau jalan naik kan gimana ya, kelihatan gitu kan, naik gitu. Kalau jalan turun kadang kita membingungkan gitu. Benar. Belum ditambah lagi cuaca yang nggak bagus, misalkan tiba-tiba datang kabut atau gimana gitu, ketinggalan rombongan gitu. Nggak ada, kira-kira menurut lu kan banyak pendaki hilang nih. Pendaki hilang ini murni karena kesalahan pendaki atau ada faktor X nih yang bikin dia bisa hilang gitu? Coba. Kalau gue sih termasuk orang yang gue percaya sama adanya kayak gituan. Cuman ya hampir 90% karena kesalahan si pendaki itu sendiri ya. Dari mulai persiapannya kurang ya kan. Ada kemarin di mana ya, di Lau ya, yang sampai siapa Kipran Lewu turun ya kan, yang nyari katanya diumpetin sama jin segala macem. Lu percaya nggak kayak gitu tuh? Ya gua percaya sih, kalau itu gue percaya. Emang ya di gunung udah pasti, namanya gunung kan kita nggak sendirian lah gitu. Kita juga harus percaya sama yang gaib ya kan. Bener. Karena di gunung tempatnya ya. Tempatnya gitu kan, kita ibarat kata kita datang ke rumahnya mereka, kita harus sopan, izin dulu, permisi gitu kan, jangan sompral lah gitu kan. Ya kalau kitanya sompral ya otomatis ya rumah lu didatengin orang gak sopan, udah pasti lu marah kan yang punya rumah ya, kan gitu. Betul. Berarti percaya dong ya? Percaya, gue percaya. Berarti sih. Karena ada goib nih? Bisa juga. Dari situ juga bisa, tapi hampir ya kemungkinan besar karena kesalahannya dia sendiri sih kalau gue bilang. Ininya. Berarti karena dianya juga mungkin kurang sopan atau iya, kurang sopan, kurang persiapan gitu kan ininya. Terakhir kemarin yang kasus hilang di gunung di mana? Di Guntur. Iya, di Guntur. Iya, di Guntur. Itu gimana tuh? Coba lu, menurut lu gimana? Katanya kan hilang. Terus begitu dicari sama tim SAR, sama Basarnas, nggak taunya dia ini muncak. Iya. Tapi nggak ngomong sama temennya. Iya. Itu gimana tuh? Coba gua nggak paham sih. Maksudnya gimana tuh? Itu pentingnya kita komunikasi sama temen juga kan. Iya. Ya makanya ya. Lu udah pernah naik Guntur?
Udah pernah gua naik Guntur. Berarti di Guntur itu memang ngecampnya nggak di puncak. Kan kalau kita di Gede nih, bisa ngecamp di puncak kan? Iya. Kalau kita di Semeru kan enggak nih, ngecamp di mana? Di Arcopodo. Arcopodo, Iya, naik ke puncak gitu kan. Berarti sama kayak gitu tuh di Guntur. Iya, di Guntur bisa sih ngecamp di puncak dulu masih boleh. Sekarang ngecampnya di pos 3, cuman Guntur kan sekarang udah apa sih jadi cagar alam lah, pokoknya banyak pendaki yang pro dan kontra dengan Gunung Guntur gitu kan. Ininya. Berarti murni karena kesalahan dia ya. Murni karena kesalahan dia yang ya puncak kan? ya. Berarti temennya terlalu panik juga mungkin ya. Iya, betul. Terus kan ngedenger kabar juga dia ditemuinnya dalam keadaan telanjang katanya kan, cuma pakai sempak doang. Kok gitu? Ya mungkin kalau menurut gua dia terkena hipotermia itu, anak itu. Terus? Karena lagi dingin gitu kan, hipotermia tuh kalau udah bener-bener berat, udah bener-bener akut, kita bukan ngerasa kedinginan, malah ngerasa kegerahan. Jadi kita ngelepas semua pakaian kita. Kalau lu pernah ngeliat film Epes waktu itu kan ada tuh, orang di ketinggian 8.000 kaki coy, bayangin, ya kan pakai jaket tebel, udah pasti dinginnya udah sampai minus. Tiba-tiba dia ngelepas jaketnya semua, ya kan, ngelepas jaketnya, ngelepas pakaiannya, atau dia terjun ke jurang gitu. Nah itu udah semacam halusinasi. Itu udah. Berarti hipotermia bisa bikin orang halusinasi juga ya? Nah betul, bisa bikin orang halusinasi. Itu udah terberat lah, udah paling berat penyakit hipotermia yang kan ada tahapannya, ada yang masih ringan, ada yang menengah. Nah kalau yang paling berat ya ininya sampai seperti itu gitu, sampai dia halusinasi. Oke. Imam, lu berarti udah hampir satu Indonesia ini udah cobain kali ya? Oh, enggak juga sih. Enggak. ya kan lu udah banyak nih, udah ratusan kali gitu kan. Pernah ngerasain medan terberat di mana sih? Medan terberat menurut gua Gunung Raung. Raung ya? Iya. Apa tuh yang bikin beratnya? Yang membedakan Raung sama gunung-gunung lainnya? Kalau gunung-gunung lain kita cuma perlu teknik hiking kan, cukup berjalan, walking gitu kan. Kalau gunung yang penting butuh fisik lah ya, kuat fisik, gitu ya. kuat, jalan kaki. Kalau di Raung ya kita butuh peralatan climbing juga, kayak semacam tali gitu kan. Oh, berarti Raung harus ini juga ya? Harus climbing juga? Iya, harus climbing juga karena dia kan modelnya tebing-tebing gitu kan, batu-batuan, ditambah sempit banget gitu jalurnya. Kanan kiri jurang gitu kan. Itu ini banget sih, bahaya banget emang gitu kan. Berarti kalau ke Raung nggak bisa sembarangan gitu. Nah iya, itu harus bener-bener kita udah ini banget lah, udah minimal udah punya pengetahuan lah, kita udah tahu tali temali segala macam gitu kan. Bisa aja sih, yang penting kita didampingi sama orang yang udah profesional gitu, yang ahli. Iya, yang udah ahli, minimal guide setempat gitu. Selain Hispala, apa nih organisasi apa lagi yang pernah lu jalanin? Kan tadi Hispala. Setelah Hispala nih ada pernah masuk organisasi lagi? Pernah gua tahun 2012 waktu itu gua ikut salah satu organisasi tertua juga sih di Indonesia, organisasi pencinta alam. Apa tuh? Itu Indonesian Green Ranger waktu itu. Indonesian Green Ranger. Yeah. Indonesian Green Ranger ini di mana? Di Cibodas dia markasnya. Cibodas, yeah. Puncak. Iya, Cibodas Puncak. Di kaki Gunung Gede itu. Oh, kaki Gunung Gede. Udah lumayan lama juga tuh. Dia udah masuk organisasi tertua juga sih, udah 50 tahun lebih ininya. Wah, lama juga ya. Lu anggota atau apa? Gue masih anggota kehormatan ininya. Anggota kehormatan. Masih anggota berarti kehormatan. Pernah ikut naik bareng Indonesian Green Ranger pernah juga? Pernah, waktu itu gue pernah ikut acaranya ekspedisi 20 hari 18 gunung waktu itu. 20 hari 18 gunung? Iya. Gimana tuh? 20 hari 18 gunung gimana nih? Iya, 20 hari 18 gunung. Berarti satu hari satu gunung? Satu hari satu gunung. Oh. Ada yang 1 hari 2 gunung, 1 hari 6 gunung juga ada. Waduh. Kan itu kalau 1 hari 2 gunung berarti tektok? Tektok, udah pasti tektok. Iya. Kita tektok. Capek nggak? Capek lah, pasti capek bos. Ya? Iya. 1 gunung aja capek loh. Itu dia makanya. Berarti oke. Udah selain ekspedisi itu apa lagi? Udah terakhir gua kemarin bareng anak istri gua sih. Sama. Mana tuh? Iya, ke waktu itu ekspedisi Timur Tengah 17 hari 15 gunung waktu itu. Gua bawa anak ya. Bawa anak gua umur 19 bulan waktu itu. Wow. 19 bulan ya? Iya.
Tuh naik tuh sampai puncak segala naik. Naik, alhamdulillah lancar ininya. Bagus. Yang anak yang satunya lagi nggak diajak? Belum, baru lahir kan Pak? Oh baru lahir. Iya, baru 10 hari umurnya. Oh baru lahir berarti nih anak yang kedua baru lahir. Baru lahir. Oh berarti baru jadi bapak lagi ya? Nah, Oh aduh. jadi bapak-bapak gua sekarang. boleh. Itu selama ngajak anak kecil gimana tuh? Repot nggak? Ya udah pasti repot sih Pak. Kita naik gunung sendiri aja repot, apalagi bawa anak ya kan? Iya. Ya repot sih.